Belum mualaf ya. Hmm. Di dalam Injil orang yang murtad itu gimana, bro? Hukumnya gimana orang yang murtad dalam Injil? Di dalam Injil yang murtad itu gimana? Oke, di dalam Injil Yesaya 23 dilarang murtad. Enggak, yang murtad di dalam Injil, bro. Oh, bisa bedakan Injil atau Taurat nggak, bro? Iya kan, Yesaya emang bukan Injil toh. Yesaya bukan Injil. Loh, bisa dia juga gak bisa bedain lu gimana, Fer? Enggak, kamu malah apa kalau ini Taurat perjanjian lama dengan perjanjian baru kok nggak bisa bedakan gimana? Oh ya udah, berarti lu minta perjanjian baru. Oke, gua kasih ya. Kalau ini Oke. Oke, gua jawab ya. Coba fokus dulu. Oke. Kita yang disembah ini Tuhan negeri Mekah ini siapa? Enggak, ini kan membicarakan tentang murtadi. Lu baca Ibrani pasal 6 nomor ke-6. Orang-orang yang murtadi itu adalah orang-orang yang diwajibkan untuk meninggalkan asas-asas kekristenan. Coba lu baca. Ini gua bukain ya. Coba dibaca di Iya. Maja. Ini apa yang dibawa nih? Tahu nih apaan? Oh. Ini mah pertanyaan gampang. Itu sebenarnya dalam bahasa original teks nggak ada kata Mekah, negeri ini. Tetapi hanya karena Rasulullah SAW itu dari Mekah, maka dikatakan untuk menegaskan kalau utusannya itu berasal dari Mekah. Dan itu ada Tuhan negeri Israel, ada Kejadian 3. Sekarang saya tanya, Tuhannya Kristen, Bani Kristen mana? Bang Murtadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Murtadin. Aku mau bertanya, Bang Murtadin. Oke, Bang Murtadin, aku mau menanya. Itu kan karena kebetulan Rasulullah itu dari negeri Mekah. Makanya ditegaskan dengan menambahkan ayat Mekah itu dalam perterjemahannya. Tetapi negeri ini. Nah, Tuhan negeri Israel juga ada. Coba dibaca dulu. Itu perkataan siapa itu? Perkataan siapa? Gini, Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan, bagi Allah Taala. Lam sekalian tuh. Iya kan? Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini di Mekah. Tuhan mau ada di Mekah. Oke, sebentar. Di Kejadian juga dikatakan Tuhan negeri Israel. Pertanyaan saya, di mana Tuhan Kristen? Kan Tuhan negeri Mekah ada, Tuhan negeri Israel ada. Pembahasan kita bukan itu, bro. Ya kan yang dipermasalahkan Tuhan negeri Mekah kan? Kalau kita bicara tentang Israel beda lagi nanti. Ya, ini kan yang dipermasalahkan Tuhan negeri Mekah kan? Iya, berarti bukan Tuhan Israel ya? Bukan Tuhan Israel, bukan? Beda ya, berarti memang beda. Oke, di Kejadian ada yang mengatakan Tuhan negeri Israel. Pertanyaan saya, di mana Tuhan Bani Kristen? Dalam Bible tertulis, Bang. Bible yang mana? Yang kau tanya? Ya Bible abang lah, masa Bible saya orang sama Tuhan kok bukan Bible. Iya, Bible yang mana? Kau kan bawa Kejadian. Kan kau bawa Kejadian. Kalau di dalam Kejadian memang waktu itu, di zaman itu memang umat Tuhan satu-satunya bangsa Israel. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak pernah dikatakan Tuhan Bani Israel, Bani Kristen? Oh, itu udah beda lagi, bro. Ya, emang kok sekarang saya tanya, emang Tuhan negeri Israel sama Tuhannya Kristen sama? Kau bisa bedakan nggak umat Tuhan satu-satunya umat? Pertanyaan saya, Tuhan negeri Israel dengan Tuhannya Kristen sama apa beda? Nanti dulu. Nanti dulu. Biar nggak lari, bro. Kau bisa bedakan nggak? Nggak bisa, Tuhan satu-satunya. Nggak bisa dia. Enggak, serius. Kalau diskusi serius dulu. Jangan lari. Yang biasa kan lari, bro, kalau diskusi itu, bro. Ngapain juga lari? Kalau mau diskusi. Mualaf itu pantang lari sama Murtadin. Oh, kalau kau levelnya belum nyampe sana, bro. Kalau lihat data itu. Ya karena memang mualaf itu pantang lari dalam surah Al-Maidah di ayat 50. Belum mualaf. Belum mualaf ya? Di dalam Injil orang yang murtad itu gimana, bro? Hukumnya gimana orang yang murtad di dalam Injil? Di dalam Injil yang murtad itu gimana? Oke, di dalam Injil Yesaya 23 dilarang murtad. Enggak, yang murtad di dalam Injil, bro. Oh, bisa bedakan Injil atau Taurat nggak, bro? Iya kan, Yesaya emang bukan Injil toh. Yesaya bukan Injil. Loh, bisa dia juga gak bisa bedain lu gimana, Fer? Enggak, kamu malah apa kalau ini Taurat perjanjian lama dengan perjanjian baru kok nggak bisa bedakan gimana? Oh ya udah, berarti lu minta perjanjian baru. Oke, gua kasih ya. Kalau ini Oke. Oke, gua jawab ya. Coba fokus dulu. Oke. Kita yang disembah ini Tuhan negeri Mekah ini siapa? Enggak, ini kan membicarakan tentang murtad. Lu baca Ibrani pasal 6 nomor ke-6.
Orang-orang yang murtadi itu adalah orang-orang yang diwajibkan untuk meninggalkan asas-asas kekristenan. Coba lu baca. Ini gue bukain ya. Coba dibaca di. Oke. Jangan lari katanya di PB. Jangan lari. Jangan lari ke kejadian. Jangan lari ke perjanjian lama. Tadi kan aku bacakan perjanjian lama nggak terima. Aku baca perjanjian baru nih. Bentar ya. Dalam sebuah perdebatan antara seorang mu'alaf versus seorang murtadin, muncul tuduhan dari murtadin bahwa Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan lokal hanya di Mekah. Tuduhan ini adalah fitnah besar yang bertolak belakang dengan isi Al-Quran. Dalam agama Islam, Allah adalah Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhan Mekah. Dalam surat An-Naml ayat 91, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa beliau hanya menyembah Tuhan yang menjadikan Mekah sebagai tanah suci, bukan karena Allah terbatas pada Mekah, tetapi karena Mekah adalah pusat tauhid dan tempat berdirinya Ka'bah, rumah ibadah pertama di bumi. Quran surat An-Naml ayat 91, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang dia telah menjadikannya suci dan kepunyaannya segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslimin. Nah, ayat ini justru menegaskan universalitas kekuasaan Allah, bukan membatasinya pada wilayah Mekah. Penyebutan Tuhan negeri ini menunjukkan penghormatan terhadap tanah suci, bukan pembatasan wilayah kekuasaan Tuhan. Dan lalu ketika kita komparasikan dengan ayat Bible, ya, bandingkan dengan ayat Bible Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ada lagi Matius 10 nomor 5 dan 6, Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sangat jelas dalam ayat Bible tersebut bahwa Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk seluruh dunia. Sementara di dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kesimpulan logisnya, Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan semesta alam, bukan Tuhan lokal. Yesus di dalam Bible justru mengakui dirinya hanyalah utusan dan terbatas hanya untuk umat Israel. Lalu mengapa umat Kristen di seluruh dunia menyembah Yesus? Padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa ia hanya diutus untuk kaum tertentu. Nih baca ya, jadi biar murtadin tuh baca gitu. Nih bang, bentar ya. Nih, ini PB kan? Nih ya, PB kan? Di sini dikatakan peringatan supaya jangan murtad. Peringatan supaya jangan murtad. Kenapa peringatannya? Tentang apa peringatannya? Aku bacakan. Di nomor ke-6 ya. Nih. Nah, ini coba bro. Oke, bentar dong, santai. Nih, aku bacakan ya. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Baca nih, bang. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ini bro, dibaca bro, orang yang murtad bro. Ini dibaca orang yang murtad. Berarti ini salah. Ini berani salah. Ini berani salah. Ini dibaca dulu. Nggak ada yang salah. Ini dibaca dulu makanya. Enggak, ini berarti berani salah nih. Teringat. Nggak ada yang salah. Ini baca juga ini. Ini baca juga maksudnya gitu loh. Kenapa Timotius? Itu sejak kapan Timotius jadi Injil, Fer? Ya dibaca dulu lah. Fer. Dibaca dulu bro. Fer. Iya mas. Sejak kapan Timotius itu jadi Injil? Coba dibaca dulu. Apa takut baca? Bukannya begitu, Bang Murtadin.
Itu kan antum yang bawa. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oke? Clear ya? Oke, sekarang gue tanya, dalam Ibrani 6 tadi, kenapa peringatan supaya jangan murtad ini diwajibkan untuk meninggalkan? Setuju nggak ini? Jangan ngabur. Ini setuju dulu nggak nih? Ya, Ini setuju nggak ini? Satu-satu. Nggak, ini setuju nggak? Oke. Ini setuju dulu nggak? Setuju dulu nggak ini? Ini orang bisa ngomong nggak sih? Nggak bisa. Tanya aja, Fer. Nggak, yang ini setuju dulu nggak? Kalau ada Ini berapa setuju tuh nggak? kalau emang dia murtad tuh, tanya tuh. Nggak, ini setuju dulu nggak ayat ini? Nggak kan bisa dia. Udahlah, kalian nggak ada ilmunya semua kalian itu. Nggak ada ilmu. Orang tadi dikasih Ibrani 6 kok nggak ada ilmu? Padahal roh penyesat itu tuh yang datang di padang gurun tuh sama si Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi Tuhan dianiaya gitu. Maksudnya mereka tuh cuma mau menggiring doang. Katanya Injil. Aku baca surat-surat. Katanya Injil. Sejak kapan Timotius jadi Injil? Bego. Saya pun kalau mengaku ketemu cahaya, terus saya bikin surat tagihan puluh-puluh, terjadi Injil juga. Iya kan, enggak kan anehnya gini Bang Bapak. Nanti kan suruh aku bertanya, di mana yang kamu tahu tentang murtad? Saya tunjukin lah Ibrani 6 kan. Ibrani 6 menegaskan peringatan supaya jangan murtad dan diwajibkan meninggalkan asas-asas kekristenan. Kita nggak mau baca tadi ya. Kalau mintanya dari Injil loh, bukan dari suratan.